Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 pada mata kuliah evolusi kelas 5A Pendidikan Biologi. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai mekanisme evolusi 1 dan integrasinya dengan Al-Quran. Oke, sebelum kita melanjutkan ke dalam pembahasan yang lebih rinci, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama itu ada Aulia Syifa Fitriani dengan NIM 119206014. Kemudian ada saya sendiri yakni Kamelia Nurzen dengan NIM 119206017. Kemudian ada Fadela Syifa Andini dengan NIM 11920600034. Nah, bagaimana sih evolusi terjadi? Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Fadila Sipaandini yang akan menjawab mengenai proses terjadinya evolusi. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai mekanisme evolusi 1 dan integrasinya dengan Al-Quran, di mana yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai bagaimana evolusi itu terjadi. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bersama bahwa teori Darwin adalah penyempurna dari teori evolusi sebelum-sebelumnya. Teori evolusi itu sudah ada ya jauh muncul zaman Yunani kuno. Pertama kali ternyata teori ini dipopulerkan oleh Thales pada tahun 600 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa air adalah induk asal-usul serta sumber adanya sesuatu. Ada juga yang menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari lumpur yang dipanasi oleh sinar matahari. Ini menurut Anaximander pada tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi. Ternyata ada lagi, yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati yang teorinya dikenal dengan abiogenesis. Dan yang terakhir adalah ada Heraklitus yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu dirubah menjadi bentuk baru. Nah, hal tersebutlah menjadi tonggak sejarah perkembangan teori evolusi. Lalu, sesudah 1859, ini cukup banyak fakta ya bahwa adanya kemungkinan penerimaan universalitas pada teori-teori Darwin. Namun, penerimaan universal tersebut belum terjadi sampai sekitar 80 tahun kemudian. Ternyata apa ya itu kiranya penolakan yang bertahan lama itu? Nah, ternyata penolakan tersebut disebabkan dominasi beberapa gagasan filosofis yang dianut hampir secara universal dalam pandangan hidup lawan-lawan Darwin. Salah satunya adalah kepercayaan akan kebenaran harfiah tiap kata dalam Alkitab. Nah, pembahasan kebenaran atau kesohihan teori evolusi hingga sampai saat ini menjadi sebuah pembahasan yang belum menemukan sebuah konklusi. Nah, di mana berbagai klaim pun terjadi di antara kubu yang menganggap bahwa pendapat masing-masing itu yang paling benar. Hal demikianlah terlihat jelas terutama dalam ideologi esensialisme dan finalisme. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ideologi yang bertentangan dengan teori Darwin itu ada dua. Yang pertama adalah esensialisme yang berpikir tipologis dan juga yang kedua ada finalisme pada abad ke-9 dan 20 munculnya. Yang pertama adalah cara berpikir tipologis atau esensialisme. Nah, di mana teori ini mulai diterima masyarakat ya sejak zaman kuno hingga Darwin. Yang diagungkan itu oleh pengikut Pythagoras dan juga Plato yang berisi ajarannya itu bahwa segala sesuatu gejala alam yang tampak beraneka ragam ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok dan tiap kelompok ini ditandakan dengan definisi dirinya atau esensinya. Nah, esensi itu konstan dan dibatasi secara tegas dari esensi lain. Itu adalah teori ajaran dari esensialisme. Nah, memutuskan tradisi tipologis esensialisme ini yang dilakukan Darwin itu adalah dengan cara berpikir populasi secara radikal. Maksudnya radikal itu secara mengakar lebih dalam lagi dan segala sesuatu yang baru. Nah, yang kita temukan pada organisme hidup itu menurut Darwin adalah bukanlah kelompok atau tipe yang konstan, tapi dengan populasi yang beragam. Dan tiap kelompok itu ada esensinya atau definisi tersendiri dari kelompok itu. Seperti kelompok pohon, esensinya itu adalah batang, mahkota, dan kelompok kuda itu esensinya itu ada kaki berjari tunggal dan juga gigi yang tinggi.
Nah, pemahaman itu disebut dengan pemahaman esensialisme atau tipologis. Definisi esensi dari esensialisme itu adalah sesuatu yang konstan atau tidak berubah. Jadi nih, kalau misalkan kuda itu selalu menjadi kuda dan manusia akan selalu menjadi manusia dari pertama kali diciptakannya, walaupun individu-individu dari tipe-tipe itu bisa beragam, tetapi tetap saja individu itu memiliki esensi yang sama pada tipenya, yang artinya bahwa tiap individu itu sama dari tipenya masing-masing. Padahal Darwin sudah menjelaskan gitu ya, bahwasanya tiap individu itu unik, tetapi tetap tidak ada yang identik antara individu di populasi itu. Maka aliran ini adalah suatu aliran yang menginginkan agar manusia itu kembali pada kebudayaan yang lama. Nah, esensialisme modern ini memprotes gitu ya terhadap skeptisisme dan juga sinisme dari gerakan progresisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya sosial. Maka aliran ini disebut dengan education as cultural conservation. Lalu ideologi yang bertentangan dengan teori Darwin yang kedua adalah finalisme, di mana ini ada sekitar pada abad ke-19 dan ke abad ke-20, bahwa aliran ini itu memiliki kepercayaan kehidupan itu punya kecenderungan untuk bergerak ke arah sempurna. Ingat teman-teman, ada kata sempurna. Nah, orang-orang yang menyetujui aliran ini menganggap bahwa evolusi itu pasti bergerak dan bertahap. Misalnya nih, dari rendah ke tinggi, dari primitif ke maju, dari sederhana ke rumit, buruk ke baik, dan lain sebagainya. Maka aliran atau kepercayaan ini sudah sangat lama dan sudah ada sejak zaman Aristoteles, yang mengakui bahwa dorongan menuju kesempurnaan itu sebagai salah satu penyebab, bahkan merupakan penyebab utama. Nah, vitalisme itu adalah paham atau aliran filsafat manusia yang beranggapan bahwa kenyataan sejati pada dasarnya adalah energi, daya, kekuatan, atau bahkan nafsu yang bersifat irasional atau tidak. Nah, dengan memberikan tekanan pada kenyataan yang tidak rasional, maka fatalisme ini berbeda dari idealisme dan juga materialisme. Nah, vitalisme itu percaya bahwa kenyataan sejati pada dasarnya adalah berupa energi tadi, daya, kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, seperti keputusan atau perilaku manusia gitu ya yang dianggap rasional, itu pada dasarnya adalah rasionalisasi saja dari keputusan-keputusan yang tidak rasional. Maka menurut aliran ini rasio itu hanyalah alat yang berfungsi untuk merasionalisasikan hal-hal atau keputusan-keputusan yang sebelumnya tidak rasional. Nah, tokoh dalam aliran ini itu ada Nietzsche dan juga Arthur Schopenhauer. Dan juga bertahun-tahun ya aliran ini itu ada dianut oleh sebagian besar evolusionis, ya di mana Darwin ini sendiri tidak menganutnya gitu karena ini versus Darwin kan. Nah, di mana dengan tegas Darwin itu menolak bahwa keberadaan dorongan yang tak jelas tersebut ini sebaliknya Darwin itu malah menerima sepenuhnya, yaitu dengan adanya credo Newton bahwa segala sesuatu di dunia ini dikuasai oleh kekuatan-kekuatan mekanis atau fisika kimia saja. Seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih yang berevolusi itu? Allah menegaskan dalam Quran surat Nuh ada ayat 13-17 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Alayah shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa hampir segala sesuatu di alam semesta ini yang tak bernyawa juga berevolusi. Dalam artian ini berubah dalam urutan yang jelas terarah ya. Tapi apa yang berevolusi dalam dunia kehidupan ini? Jelas, spesies berevolusi, dan begitu pula segala gabungan spesies dalam hierarki linus, genus, famili, ordo, dan segala takson tinggi sampai keseluruhan makhluk hidup itu berevolusi. Tapi bagaimana dengan tingkat-tingkat terendah? Apakah individu itu berevolusi? Secara genetis itu jelas tidak ya. Karena fenotip kita itu memang berubah selama hidup. Tapi genotip kita pada dasarnya tetap sama dari lahir sampai mati.
Lalu tingkat terendah organisasi kehidupan apa yang berevolusi? Yaitu populasi. Dan ternyata populasi adalah tempat terpenting evolusi. Evolusi itu paling penting dipahami sebagai pergantian genetis tingkat individu ke tiap populasi dari generasi ke generasi. Nah, maka dilanjutkan adanya pertanyaan bahwa mengapa sih evolusi itu terjadi? Nah, ternyata di sini ada teori evolusi berdasarkan esensialisme versus cara berpikir populasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di mana saya akan menjelaskan mengenai teori berdasarkan esensialisme, sedangkan untuk cara berpikir populasi ini akan dijelaskan langsung oleh dua rekan saya. Baik, yang pertama adalah berdasarkan esensialisme. Jadi, mengapa sih evolusi itu terjadi? Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa pada teori esensialisme ini yang menganut segala sesuatu beraneka ragam itu dapat dimasukkan ke dalam suatu kelompok dan tiap kelompok itu terdapat esensinya tersendiri dari kelompoknya. Contohnya nih, kayak tadi, kelompok pohon esensinya itu batang dan mahkota, sedangkan kelompok kuda esensinya itu adalah kaki berjari tunggal dan juga gigi yang tinggi. Nah, maka ternyata dengan adanya pembahasan tersebut muncullah berbagai teori dari esensialisme itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah transmutasionisme. Nah, karena transmutasionisme ini berdasar pada tipologis, maka perubahannya pun hanya bisa terjadi melalui munculnya tipe-tipe baru dengan terjadinya mutasi tiba-tiba. Dan ketika sudah terjadi mutasi, maka itulah tipe barunya dan itulah evolusi menurut transmutasionisme. Jadi, pada intinya kalau ada perubahan menjadi tipe baru itu langsung terjadi. Jadi tidak ada tahapan-tahapan sama sekali. Jadi konstan langsung ada seperti itu. Nah, sehingga terjadi keterputusan nih antara tipe baru dan juga tipe lama. Nah, ternyata dengan adanya pemikiran seperti ini karena dikarenakan pada peneliti zaman dahulu, ya, para peneliti zaman dahulu itu melihat kumpulan fosil itu yang tampak seperti peristiwa tiba-tiba. Jadi terlihat seperti lompat-lompat antara tipe-tipe fosil gitu. Dan bila melihat alam, maka yang terlihat adalah ketidaksinambungan, bukan perubahan secara gradual. Seperti nih, keterputusan fenotip antar tipe dan tapi pada akhirnya gitu ya, ini berbagai studi mengarah kepada penolakan transmutasionisme, yaitu pengetahuan bahwa bukanlah suatu tipe yang berubah menjadi tipe baru, melainkan populasi dari tipe itu. Nah, karena tidak mungkin satu populasi itu akan mengalami mutasi secara bersama-sama dan juga secara langsung ini menghasilkan tipe baru seperti konsep transmutasionisme, maka Darwin ini sudah memikirkan gitu mengenai keterputusan antar takson tersebut. Tapi bukan berarti adanya dua tipe yang tidak berkesinambungan itu diakibatkan oleh transmutasionisme. Nah, sehingga Darwin terus menekankan konsep gradualitas. Jadi sangat bertentangan gitu ya antara teori esensialisme transmutasionisme ini dengan teori Darwin seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah ada transformasionisme. Nah, kalau transformasionisme dari esensialisme ini ya, ini mengatakan bahwa tipe itu bisa berubah secara gradual seiring berjalannya waktu. Namun, esensi tipe itu tetap. Ingat, tetap ya. Jadi bila dianalogikan, maka transformasionisme itu seperti perkembangan suatu embrio sampai menuju dewasa. Lalu terjadi perubahan kan? Tetapi esensinya bahwa tipe itu sendiri tetap. Nah, maka transformasionisme ini dibagilah menjadi dua, yaitu ada transformasionisme yang karena pengaruh lingkungan dan juga ada transformasionisme karena usaha menuju kesempurnaan. Seperti itu. Nah, yang pertama itu ada teori Lamarck, yaitu perubahan karena lingkungan yang disebabkan dari guna dan tak guna suatu struktur terhadap lingkungan. Jadi seolah-olah gen itu lunak ya, karena bisa dimodifikasi oleh pengaruh lingkungan dan juga perubahan tersebut bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Contohnya, kayak misalkan teori Lamarck yang sangat populer itu adalah seperti leher si jerapah gitu ya. Nah, adanya panjang leher jerapah itu yang diteruskan ke generasi itu karena tiap generasi memiliki atau terus-menerus menjulurkan leher agar bisa mencapai dahan tertinggi dari pohon yang untuk memakan daunnya gitu. Nah, Darwin itu menerima hal bahwa ada perwarisan lunak akibat lingkungan. Namun, sayangnya, genetika Mendel ini membuktikan bahwa gen itu konstan. Jadi artinya bahwa pewarisan sifat itu bersifat dari gen itu sendiri. Nah, sehingga informasi dari protein atau dari lingkungan tak bisa diteruskan ke DNA di sel kelamin untuk mewarisi sifat yang dimana itu adalah dogma sentral.
Jadi walau sebenarnya nih sudah bisa dilakukan oleh enzim virus HIV gitu ya, yaitu reserve transcriptase yang membalikan proses transkripsi gitu ya, sehingga RNA virus HIV ini yang seharusnya tidak dapat membuat protein dari sel inang menjadi bisa membuat protein. Jadi tidak perlu menginfeksi DNA sel inang. Jadi langsung ditranskripsi saja. Padahal RNA kan hasil dari transkripsi seperti itu. Ini menurut teori Lamarck seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga teori yaitu yang terakhir yaitu menuju usaha menuju kesempurnaan. Jadi para ahli itu mendasari teori ini pada kepercayaan akan teologi kosmik. Jadi menurut kepercayaan ini, alam itu punya kecenderungan untuk bergerak ke arah kesempurnaan yang makin tinggi. Jadi kalau mereka itu beranggapan bahwa suatu tipe itu terus didorong maju seperti itu. Jadi evolusi itu bukan terjadi karena munculnya tipe baru, tetapi karena tipe-tipe lama yang terus berubah seperti itu. Dari sini kita bisa melihat gitu ya, bahwa berarti akan terjadi jalur evolusi yang lurus searah. Jadi tidak ada keberagaman seperti itu. Walau perubahan searah ini bisa dijelaskan dari seleksi alam Darwin. Dan juga bukan berarti gitu ya akan searah saja jalur evolusi, karena para ahli sudah menunjukkan bahwa kecenderungan evolusi itu bisa berubah arah. Dan juga bisa juga bahkan berbalik arah seperti itu. Jadi contohnya nih seperti populasi manusia yang akan berevolusi dan menghasilkan manusia yang lebih sempurna lagi dari sebelumnya. Itu konsepnya seperti itu. Jadi dari manusia satu tetap akan menjadi manusia itu, tetapi dia akan terus berkembang seperti itu menurut transformasionisme. Itu teorinya. Jadi padahal semua tergantung itu pada seleksi alam sendiri gitu. Dan bisa saja perubahannya itu menjadi sangat berbeda atau tidak searah dengan awalnya. Nah, sehingga tiap tipe itu akan sama saja seperti paham dari esensialisme. Maka dari itulah perlu menggunakan pendekatan oleh Darwin dan Wallace untuk memahami evolusi, karena sesuai dengan definisi kata evolusi di KBBI yaitu perubahan secara gradual dan perlahan-lahan, bukan seperti ajaran esensialisme seperti itu. Jadi pada intinya kalau esensialisme itu sesuatu itu berasal dari kelompoknya dan sesuatu itu memiliki esensi dari kelompok tersebut seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Syifa Fitriani dengan NIM 11920600014. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang evolusi variasional. Berdasarkan cara berpikir populasi, evolusi variasional meliputi yang pertama ada variasi dan cara berpikir populasi, yang kedua variasi, yang ketiga sumber variabilitas, yang keempat genetika variasi, yang kelima pengertian genetis dalam populasi, yang keenam reproduksi satu induk dan evolusi, yang ketujuh meiosis dan rekombinasi, yang kedelapan reproduksi genotip yang amat berperan disukai oleh seleksi, yang kesembilan asal-usul gen baru, dan yang terakhir hakikat variasi. Nah, wawasan baru yang revolusioner tentu juga memerlukan teori penjelasan evolusi yang revolusioner juga. Nah, diantaranya ada teori variasi dan seleksi Darwin. Nah, dua sumber bukti yang menurut Darwin mencapai konsep baru. Yang pertama itu studi empiris terhadap populasi hayati yang mengandung variasi, terutama selama penelitian Darwin atas tertitip. Yang kedua, ada pengamatan para pembudidaya hewan dan tumbuhan yang menunjukkan bahwa tidak ada dua individu yang identik dalam kelompok hewan atau tumbuhan budidaya mereka. Nah, evolusi dan cara berpikir populasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada evolusi variasional Darwin. Nah, Darwin lah yang memperkenalkan cara berpikir populasi ke dalam sains. Wawasan dasarnya adalah bahwa dunia kehidupan tidak tersusun atas esensi-esensi yang tidak dapat berubah, tapi populasi-populasi yang sangat beragam. Perubahan dalam populasi organisme lah yang disebut sebagai evolusi. Jadi evolusi adalah perubahan pada individu-individu dari tiap populasi dari generasi ke generasi. Istilahnya yaitu transmutasionisme dan transformasionisme.
Nah, teori ini tidak cocok untuk teori baru. Maka teori evolusi melalui seleksi alam buatan Darwin paling baik disebut sebagai teori evolusi variasional. Menurut teori itu dihasilkan variasi genetis dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian ada variasi. Nah, tersedianya variasi adalah prasyarat evolusi yang tidak dapat ditiadakan. Karena itu, studi di atas, hakikat variasi adalah bagian sangat penting dalam studi evolusi. Variasi keunikan tiap individu adalah ciri tiap spesies dengan reproduksi seksual. Penelitian lebih cermat atas individu-individu yang macam perbedaan ukuran, proporsi, pola warna, sisik, bulu, dan ciri apapun yang dipelajari. Nah, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa keragaman tidak hanya ciri-ciri yang tampak, tapi juga ciri fisiologis, pola pikir, aspek ekologi, misalnya adaptasi terhadap kondisi iklim, dan pola molekuler. Semua itu memperkuat kesimpulan bahwa bagaimanapun tiap individu adalah unik dan keragaman yang selalu ada itulah yang memungkinkan terjadinya proses seleksi alam. Kemudian ada sumber variabilitas. Sumber variabilitas ini adalah genotip dan fenotip. Nah, sejak 1880-an, para ahli biologi yang jeli sudah mengakui bahwa bahan genetis seperti plasma nutfah, germplasm adalah sesuatu yang berbeda dari tubuh suatu organisme, dan perbedaan itu ditegaskan para Mendelian pertama memperkenalkan istilah genotip dan fenotip. Bahan genetis itu sendiri adalah genom, haploid, dan genotip diploid yang mengatur pembentukan suatu organisme dengan segala sifatnya. Fenotip adalah hasil interaksi genotip dengan lingkungan selama perkembangannya. Nah, ada dua sumber variasi yang tumpang tindih. Yang pertama, variasi genotip. Karena pada spesies dengan reproduksi seksual tidak ada individu yang identik secara genetis. Dan variasi fenotip, karena tiap genotip punya norma reaksi genetisnya masing-masing. Kemudian ada genetika variasi. Dalam Quran Surat Maryam ayat 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa barra biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Yang mana kurang lebih pada dasarnya variasi genetika yang ada di muka bumi ini diturunkan oleh orang tua dari nenek moyang masing-masing. Kemudian terdapat 17 kaidah pewarisan sifat. Yang pertama, gen tidak dapat diubah oleh lingkungan. Yang kedua, bahan genetis terdiri atas molekul-molekul DNA. Yang ketiga, DNA mengandung informasi yang memungkinkan produksi protein yang menyusun fenotip tiap organisme. Yang keempat, pada eukariot, bagian besar DNA berada di dalam tiap inti sel dan tertata menjadi sejumlah struktur berbentuk benang yang disebut kromosom. Yang kelima, organisme dengan reproduksi seksual umumnya diploid, yaitu memiliki dua set kromosom homolog, satu diwarisi dari induk jantan dan satu dari induk betina. Yang keenam, gamet jantan dan betina hanya punya satu set kromosom atau haploid. Yang ketujuh, selama pembuahan telur oleh sperma, kromosom induk jantan tidak menyatu dengan kromosom induk betina, tapi berdampingan dalam telur terbuahi. Yang kedelapan, ciri-ciri organisme dikontrol oleh gen-gen yang bertempat di kromosom. Yang kesembilan, gen adalah urutan pasangan basa asam nukleat yang mengandung kode program dengan fungsi tertentu. Yang kesepuluh, secara keseluruhan inti seluruh sel di suatu tubuh berisi gen-gen yang sama. Yang ke-11, walaupun satu gen umumnya konstanta dari generasi ke generasi, tapi sewaktu-waktu bisa bermutasi menjadi bentuk yang berbeda. Dan yang terakhir, keseluruhan gen suatu individu merupakan genotip individu tersebut. Yang ke-13, tiap gen memiliki sejumlah bentuk berbeda, disebut sebagai alel yang bertanggung jawab atas sebagian besar perbedaan di antara berbagai individu dalam suatu populasi. Yang ke-14, pada suatu organisme diploid, tiap gen-gennya berjumlah sepasang, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Yang ke-15, pada organisme heterozigot, bila hanya satu dari dua alel yang tampak pada fenotip, maka alel tersebut dinamakan alel dominan. Alel yang satu lagi dinamakan alel resesif. Yang ke-16, suatu gen memiliki struktur yang rumit, terdiri atas ekson, intron, dan sekuens pengapit. Dan yang terakhir, ada beberapa macam gen, beberapa di antaranya mengatur tindakan gen-gen lain.
Pengertian genetis dalam populasi. Menurut rumus Hardy-Weinberg, gen-gen dalam suatu populasi akan tetap sama dari generasi ke generasi apabila tidak terjadi proses yang dapat menyebabkan hilangnya gen-gen yang ada atau perolehan gen-gen baru. Kemudian ada proses penting dalam populasi secara evolusioner. Yang pertama ada seleksi, yang kedua ada mutasi. Mutasi gen disebabkan kesalahan penggandaan selama pembelahan sel. Yang ketiga ada alergen atau gene flow, yaitu faktor konservatif yang mencegah divergensi. Yang keempat ada pergeseran genetis atau genetic drift, yang mana kesalahan pengambilan sampel yang menyebabkan alel hilang dalam populasi kecil. Yang kelima ada variasi bias. Beberapa gen mempengaruhi pemisahan alel selama meiosis dalam organisme heterozigot, sehingga alel yang berasal dari satu kromosom induk lebih banyak ditemukan di gamet. Yang keenam ada unsur berpindah. Nah, unsur berpindah ini adalah sekuens DNA yang tidak menempati lokasi tetap di suatu kromosom, tapi dapat berpindah ke lokasi baru di kromosom yang sama ataupun berbeda. Dan yang terakhir ada perkawinan tak acak. Pada semua spesies yang mengalami seleksi seksual, biasanya ada kesukaan terhadap pasangan dengan fenotip tertentu. Ini menyebabkan terjadinya pilihan tak acak terhadap genotip tertentu. Baik, perkenalkan nama saya Camelia Nurzain dengan NIM 11920606017. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai reproduksi satu induk dan evolusi. Sebagian besar variasi fenotipik cenderung dihasilkan oleh rekombinasi kromosom induk, yaitu melalui reproduksi seksual, suatu proses yang ditemukan oleh eukariot. Di sebagian besar, reproduksi satu induk ini keturunan identik secara genetis dengan induk. Garis keturunan yang dihasilkan melalui cara reproduksi demikian itu disebut dengan klon. Pada organisasi tingkat tinggi, variasi genetis baru biasanya hanya diperoleh bila terjadi mutasi. Tiap mutasi baru menyebabkan terjadinya suatu mini klon baru. Prokariot bereproduksi dengan cara aseksual. Mereka memperoleh variasi genetis dari mutasi dan peraturan gen unilateral dengan klon lainnya. Nah, untuk reproduksi seksual versus aseksual, yakni reproduksi satu induk yang ditemukan sekarang pada organisme tingkat tinggi, bukanlah kondisi primitif, melainkan kondisi derivat. Reproduksi satu induk muncul secara independen berulang kali dalam berbagai kelompok yang tak berkerabat tapi cepat punah. Kemudian, untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai meiosis dan rekombinasi. Nah, meiosis adalah istilah bagi dua pembelahan sel berurutan yang mendahului pembentukan gamet haploid. Menurut August Weismann dan sekelompok ahli sitologi, menunjukkan bahwa dalam reproduksi seksual, pembentukan gamet didahului oleh dua pembelahan khusus. Pada pembelahan pertama, kromatid pada kromosom-kromosom homolog saling terpaut. Nah, untuk kromosom-kromosom tersebut dapat pecah di titik-titik tempat mereka tumpang tindih dalam proses yang disebut dengan pindah silang. Selanjutnya, pada pembelahan kedua yang disebut sebagai pembelahan reduksi, kromosom-kromosom homolog bergerak secara acak, masing-masing menuju kutub pembelahan yang berbeda, sehingga dihasilkan sel kromosom yang baru. Dua proses yang mempengaruhi atau dua proses dalam meiosis itu menghasilkan rekombinasi genotip induk secara drastis. Yang pertama itu pindah silang dalam pembelahan pertama, dan yang kedua itu pergerakan acak kromosom-kromosom homolog ke sel-sel anak gamet yang berbeda dalam pembelahan reduksi. Kemudian, mengapa sih reproduksi genotip yang amat beragam itu disukai oleh seleksi? Semuanya punya kesamaan, yaitu bahwa pada populasi seksual, mutasi menguntungkan lebih awet dan mutasi merugikan terhapus lebih cepat. Proses reproduksi seksual menyediakan jauh lebih banyak fenotip baru bagi seleksi alam daripada mutasi proses lainnya. Reproduksi seksual adalah sumber utama variasi yang ditemukan dalam populasi spesies seksual. Kemampuan untuk menghasilkan banyak variasi tersebut yang merupakan keuntungan selektif utama reproduksi seksual. Nah, yang pertama itu rekombinasi. Menurut teori Sultan-Bofri yang dibuktikan kebenarannya oleh T.H. Morgans, kombinasi bahan genetis induk diploid disebut genotip. Tiap individu adalah suatu rekombinasi unit dua set gen induk yang biasanya menjadi target seleksi adalah fenotip.
Kedua itu transfer lateral. Keragaman genetis pada bakteri diperbaharui melalui proses disebut transfer lateral satu arah. Satu bakteri menempel pada bakteri lain dan mentransfer dengan gennya. Transfer lateral hanya bisa terjadi pada kelompok-kelompok gen tertentu. Kemudian interaksi gen. Nah, timbulnya fenotip akibat kerja gen adalah bidang yang dibahas genetik fisiologi atau perkembangan. Tiap gen bekerja terpisah dan dari gen-gen lainnya. Contohnya banyak gen yang dapat mempengaruhi beberapa aspek fenotip secara bersamaan. Gen demikian disebut dengan pleiotropik. Yang terakhir itu adalah ukuran genom. Ukuran genom diukur dalam jumlah pasangan basa, walaupun dengan alasan praktis unitnya adalah megabasa, 1000 pasang basa disingkat dengan MB. Genom manusia sekitar 3.500 MB besarnya. Genom bakteri mungkin besarnya hanya 4 MB. Genom salamander dan ikan paru biasanya lebih besar daripada genom manusia. Pada tumbuhan ditemukan genom yang beragam. Nah, kemudian untuk asal-usul gen baru. Gen muncul melalui penggandaan. Gen hasil penggandaan disisipkan dalam genom di samping gen induknya. Gen baru dinamakan dengan paralog. Awalnya gen paralog memiliki fungsi yang sama dengan gen induknya. Gen itu umumnya lantas mengalami mutasi sendiri dan dalam perjalanan waktu itu dapat mendapat fungsi yang berbeda dari fungsi gen induknya. Nah, ada juga melalui penggandaan kelompok-kelompok gen, kromosom utuh dan kromosom lengkap. Jenis-jenis gen ada beberapa macam bahan genetis yang tidak mengkode, diantaranya intron, pseudogen, dan pengulangan sekuens DNA. Untuk gen Hemiobox dan gen pengatur, segala hewan yang hidup sekarang termasuk ke dalam satu di antara beberapa rancangan dasar, simetris radial, simetris bilateral, dan beruas. Yang terakhir itu membahas mengenai hakikat variasi. Variasi dalam populasi hayati tampak tidak biasa. Variasi yang begitu banyak tersebut menyediakan banyak bahan bagi seleksi alam di segala organisme, setidaknya di spesies hewan dan tumbuhan dengan reproduksi seksual. Ciri-ciri yang tampak pada suatu organisme, fenotipnya adalah hasil penerjemahan instruksi gen-gen mereka ketika pertumbuhan dan interaksi genotip dengan lingkungan. A. Pengaruh revolusi molekuler. Pemahaman atas hakikat variasi genetis sangat menguatkan Darwinisme karena membenarkan penemuan para ahli genetika yaitu bahwa pewarisan ciri yang didapat di semasa hidup adalah mustahil. Kemudian yang kedua itu biologi perkembangan evolusioner. Penemuan terpenting genetika molekuler adalah bahwa beberapa gen sangatlah tua. Artinya gen yang sama dalam arti memiliki urutan pasangan basa yang intinya sama ditemukan pada biasanya organisme-organisme yang berkerabat sangat jauh. Ahli genetika tersebut juga menemukan PAX6 pada spesies tanpa mata dan diajukan skenario bahwa spesies-spesies tersebut adalah keturunan leluhur yang memiliki mata. Baik, alhamdulillah materi sudah tersampaikan. Kesimpulan dari materi mengenai mekanisme evolusi 1 yakni berdasarkan pembahasan itu kebenaran atau kesahihan teori evolusi hingga sampai saat ini itu menjadi sebuah pembahasan yang memang belum menemukan sebuah konklusi. Berbagai klaim pun terjadi di antara kubu yang menganggap bahwa pendapat masing-masing adalah yang paling benar. Hal demikian terlihat jelas terutama dari ideologi esensialisme dan finansialisme. Kemudian variasi berasal dari mutasi bahan genetika, migrasi antar populasi atau aliran gen, dan perubahan susunan gen melalui reproduksi seksual. Untuk reproduksi adalah sebuah proses di mana organisme memperbanyak diri yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya dan gen merupakan unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.